Tuhan kepada saya sebagai menantu mama. Bagaimana saya mendapatkan seorang mertua yang senantiasa memperlakukan saya, men-treat saya seperti putrinya sendiri. Sehingga kami bisa tinggal bersama-sama belasan tahun lamanya. Bahkan bersama papa dan mama saya. Saya rasa ini merupakan anugerah yang luar biasa buat saya. Tidak banyak orang mungkin yang bisa mendapat berkat yang demikian indah, di mana saya bisa merasakan tinggal bersama dengan mama dan papa saya, dan juga mama mertua saya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang ibu yang seperti itu, menjadi inspirasi saya. Sebenarnya adalah karena seperti yang tadi disampaikan dalam eulogi yang disampaikan oleh putra kami Michael, mewakili seluruh sepupu-sepupunya, ya, adik-adiknya dan sepupu-sepupunya. Eulogi yang disampaikan oleh Michael tadi luar biasa, menggambarkan bagaimana mama dalam kehidupan kami. Kehidupannya lah yang membuat dia menjadi seorang superwoman, kata suami saya. Superhero bagi keluarga kami. Malaikat pelindung bagi keluarga kami. Inspirator bagi seluruh anak cucu dan cicitnya. Mama mengalami kehidupan yang mungkin tidak seperti anak pada umumnya. Mama lahir di Sangga tahun 1937 pada tanggal 5 bulan 5 tahun Imlek. Jadi kami selalu merayakan ulang tahun mama itu di saat hari bacang. Karena tanggal 5 bulan 5 tahun Imlek ini biasanya ada di tahun-tahun tertentu terjadi 2 kali bulan 5, maka biasanya kami akan tentu memilih hanya 1 tanggal di antara 2 bulan itu. Menariknya di sini adalah karena papa mama saya juga tinggal bersama kami dengan mama mertua. Bersama-sama, mereka bertiga itu besan yang sangat kompak. Sehingga kami sering merayakan ulang tahun mereka bersama-sama karena ulang tahunnya berdekatan. Nanti kadang-kadang tanggal 5 bulan 5 tahun Imlek itu jatuhnya berdekatan dengan tanggal ulang tahun mama saya. Tapi di lain waktu nanti tanggal 5 bulan 5 tahun Imlek itu berdekatan dengan tanggal ulang tahun papa saya. Kebetulan mama saya ulang tahunnya tanggal 2 Juni, lalu papa saya di tanggal 22 Juni. Tanggal 5 bulan 5 tahun Imlek itu umumnya berada jatuhnya di bulan 6 internasional. Kebetulan suami saya juga ulang tahunnya tanggal 5 bulan 6. Jadi biasanya mereka berempat ini memang berulang tahun di bulan yang sama. Mama lahir, tadi anak saya, putra kami Michael tadi sudah menjelaskan. Ketika mama lahir, tak berapa lama, masih di usia kecil, Apo kami yaitu mamanya mama meninggal dunia. Sehingga mama kami dirawat oleh aponya. Jadi mama kami dirawat oleh mama dari mamanya, ya, dari aponya mama. Itu dirawatnya mulai dari umur 3 tahun sampai usia 19 tahun. Jadi mama itu sebentar sekali merasakan kasih sayang mamanya. Karena hanya 3 tahun mengalaminya. Tapi yang sungguh luar biasanya, mama memperhatikan kamu semua keturunannya. Bukan hanya anak-anaknya yang 6 orang, tapi juga menantu-menantunya, bahkan cucunya, bahkan cicitnya. Jadi kata orang yang kurang kasih sayang, dia tidak memberi kasih sayang, tidak bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain. Tapi kenyataannya untuk mama, dia kehilangan kasih sayang dari mama kandungnya sejak usia 3 tahun.
Tapi dia tetap bisa memberi cinta yang luar biasa. Bukan hanya untuk keturunannya, tapi juga orang-orang lain di sekelilingnya. Siapapun yang ditemuinya. Di hari pertama suami saya sudah men-sharingkan bagaimana mama itu tidak pernah membeda-bedakan agama lah, suku, ras, dan lain sebagainya. So memang luar biasa mama kami ini. Tuhan menciptakannya begitu luar biasa sehingga bisa menjadi teladan bagi kami. Mama waktu itu mengikuti sekolah dasar, sekolah Chinese di Nangabunut. Nangabunut itu berada di Kapuas Hulu. Dari Jakarta, kalau sekarang kita sudah bisa naik pesawat dari Jakarta ke Pontianak dulu 2 jam. Dari Pontianak ke Putu Sibau dulu 2 jam. Lalu dari Putu Sibau harus naik speedboat lagi ke Nangabunut. Itu perjalanannya tidak mudah ya. Kalau zaman dulu bisa 2 minggu baru bisa sampai. Karena harus naik kapal kecil. Tapi sekarang sudah bisa naik speedboat 3 jam. Jadi cukup perjalanan yang jauh memang ke sana. Mama menjalani masa remajanya di Sanggau. Ini yang luar biasa. Mama dirawat, dilindungi, disayangi oleh keluarga tante dari mama, dari keluarga Ku Ji Hyun. Oleh sebab itu kami semua malam ini saya ajak semua keturunan mama kita berdiri memberi penghormatan, mengucap terima kasih kepada keluarga Ku Ji Hyun. 1, 2, 3 kita menghormat 3 kali ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk semua. Terima kasih untuk Apo dan Kungkung Ku Ji Hyun. Dan juga kepada semua 11 atau 12 orang om dan tante dari keluarga Ku Ji Hyun. Om paling besar sampai om paling kecil. Terima kasih banyak untuk cintanya untuk mama kami. Sehingga mama kami bisa mendapatkan cinta kasih yang luar biasa. Cinta kasih yang mama berikan kepada kami saat ini. Andilnya banyak juga dari bagaimana mama mendapat cinta kasih yang luar biasa dari keluarga Ku Ji Hyun. Mungkin saya ajak suami saya berdiri di samping saya supaya saya lebih kuat. Mama Buncin bertemu papa kami yang tersayang, Papa Bong Konsu, di Nangabunut, ya. Dan mereka menikah lalu memiliki 3 putra. Putra pertama adalah suami saya, Eka Priyadi Wongso, dan putra kedua adalah adik kami, Cendrasa Wongso. Kemudian ada 1 putra lagi yang telah meninggal dunia, adik kami yang nomor 5, Bong Fun Hian. Jadi kalau suami saya namanya Bong Chung Hian, yang kedua Bong Fat Hian, yang ketiga Bong Fun Hian. Kemudian mama papa memiliki 3 putri. Yang pertama ada Bong Simfah, kemudian ada Bong Luifa, dan yang ketiga adalah Bong Tifa. Dan mama papa memiliki 12 cucu langsung, dengan 2 cucu menantu langsung, dan dengan 2 tambahan cucu keponakan. Dari 12 cucu langsung, mama papa memiliki 2 cicit langsung, sedangkan dari 2 cucu keponakan, mama memiliki 2 cicit keponakan dan 1 cucu menantu keponakan. Seperti yang tadi disampaikan oleh anak saya, mama adalah superwoman. Mengapa disebut superwoman? Yang pertama, dia mengatur, mungkin Tuhan bukan dia ya, Tuhan mengatur hidupnya. Berarti, makanya tadi waktu kita menyanyikan lagu, hidup Tuhan bikin hidup Mama Cinwo berarti. Itu sebabnya saya menyanyikannya. Tuhan bikin hidup Mama Cinwo berarti, Pak. Sepanjang hidupnya Tuhan mengatur hidup Mama untuk dibagi-bagikan cintanya
secara merata dan adil kepada kami semua keturunannya. Ketika mama masih muda, papa kami baru berusia 36 tahun, sudah sakit-sakitan. Sehingga mama yang membanting tulang, mendukung papa untuk menjalankan warung sari manis yang didirikan oleh papa kami. Dan mama bersama adik-adik ipar saya, anak-anak perempuannya yang mengembangkan usaha warung sari manis ini untuk mama bisa membiayai pengobatan papa selama sakit belasan tahun dan juga untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan saat ini juga saya mau berterima kasih kepada ipar-ipar saya yang perempuan yang membantu mama. Membantu mama menjalankan segala usaha agar suami saya, Eka, bisa kuliah, bisa sekolah ke Jakarta. Terima kasih Azim. Terima kasih Alwi. Terima kasih Ati. Kalian telah menjadi penopang keluarga ini hingga kita bisa sampai ke titik ini. Mudah-mudahan anak-anak kita semua, cucu-cucu kita kelak bisa melihat teladan ini. Bagaimana keluarga ini dibentuk dari sebuah unity, kebersamaan, gotong royong yang harus kita terus ikat teguh dalam hati kita untuk kita teruskan dalam hidup kita selanjutnya. Kita harus terus bersatu sampai kapanpun, karena orang tua kita telah memberikan contoh yang luar biasa untuk kita. Bahkan di tengah kesulitan mereka, mereka bisa tetap mengatur segala-galanya untuk kita. Bahkan masih bisa memberi untuk orang lain di tengah semua kekurangannya. Keluarga kita bukan keluarga kaya, keluarga kita kekurangan malah mungkin ya. Tapi kita masih bisa memberi untuk orang lain. Mama seperti Eka kemarin sampaikan, mungkin dalam acara Batak kemarin Eka menyampaikan, Mama punya beberapa anak angkat. Bermacam-macam suku, ada orang Batak, ada orang apa, karena di warung sari manis itu biasa orang makan, belanja, tidak bayar dulu. Akhirnya lama-lama jadi angkat anak, jadi gak usah bayar. Ataupun memang benar-benar butuh anak, butuh orang tua untuk menikah, untuk apa. Mama mau saja menjadi orang tua angkat dari orang-orang yang ada di sana. Jadi di masa muda tadi, di masa sampai dengan papa kami meninggal dunia, Mama mendedikasikan hidupnya dan cintanya untuk papa kami, Papa Bongkonsu. Setelah bapak kami tenang di surga, Mama ganti merawat anak-anaknya. Bukan hanya anak-anaknya, di kemudian hari setelah anak-anaknya memiliki keluarga. Tadi adik saya, Bong Simfa, dia memiliki 4 anak dan hidup di motor Bandung yang harus bergerak dari satu kota, dari Pontianak menuju ke Nangabunuk, balik lagi itu butuh waktu 2 minggu. Mereka berjualan di tengah-tengah sungai di setiap kota. Tentu sulit buat Asim untuk sambil berjualan, sambil mengurus 4 anak. Mama kami mengambil keputusan untuk membawa anak Asim, Lia, ke Jakarta untuk Mama rawat. Jadi bayangkan setelah dia mengurus papa kami, lalu mengurus anak-anaknya menjadi bisa sekolah, bisa kuliah dan lain sebagainya. Gantian sekarang dia mengurus cucunya seperti dia mengurus anaknya. Mama sungguh orang yang luar biasa. Setelah Mama di Jakarta, adik saya, ipar saya Alwi juga sudah dan Akian punya putra dan putri.
Alwi tidak bisa memandikan anak. Bayangkan baru punya anak gitu. Mamalah yang memandikan dan mengurusinya. Bahkan kemudian setelah anak mereka lahir, anak kami pun lahir, Maika. Setiap pagi Mama antar MJ ke Tomang sebelum berangkat ke kantor ke Tanah Abang. Mama antar MJ ke Tomang, aku yang ngurus di sana. Demikian juga setelah Michiko lahir. Dan Ryutaro. Jadi setelah mengurus tadi anak-anaknya Asim, mengurus anak Alwi, lalu mengurus anak saya. Kemudian sejak tahun 2003, Mama tinggal bersama kami di rumah kami. Dan Mama tidur bersama Michiko dan Ryutaro dalam satu kamar. Mama yang membangunkan mereka setiap pagi. Saya dan Eka sering traveling. Juga saya di kantor sering pulang malam. Mama yang mengurusi anak-anak saya. Makasih Mama. Amin. Amin. Ketika Michiko akan kuliah ke London, suatu malam setelah Michiko sudah definitif akan kuliah ke London, ke Inggris pada tahun 2016, Mama bicara sama Michiko. Dia bilang, Michiko, kamu sudah mau kuliah? Apa mau pindah ke Tomang ya? Kebetulan sebelumnya Mama minta suami saya merenovasi rumah kita yang pertama di Tomang. Dan spesifik Mama minta disediakan kamar jumlahnya berapa untuk ditempati oleh anak-anak dari anak-anak perempuannya yang kuliah di Jakarta. Jadi itu tadi saya bilang bagaimana dia mengatur sebagai mama, dia atur semuanya supaya semua keturunannya well taken care of. Dia gak pilih kasih, dia bagi waktunya semua, dia bagi cintanya untuk kita semua secara merata. Sebelum pindah juga sebulan sebelumnya Mama sudah sampaikan ke saya bahwa dia akan pindah ke Tomang juga. Setelah Mama tinggal di Tomang, di sana dia dikerubuti cucu-cucunya lagi, tidur bersama-sama. Kalau tadi sebelumnya di rumah kami tidur bersama anak-anak saya, di Tomang Mama juga dikerubuti cucu-cucu yang sekarang sudah jadi dokter. Sudah ada 2 yang jadi dokter ya, sudah sukses lah kalian semua, ada yang sudah jadi CFO ya. Ada yang sudah jadi di level-level tertentu di sini. Semua pasti bukan karena kekuatan kuasa kita ya, tapi karena doa-doa Apo. Tadi malam kami punya kesempatan untuk berbicara, menyampaikan sesuatu dari isi hati kami sebagai eulogi kami untuk Mama, kami orang tua dan anak-anak juga. Ada satu kesaksian dari adik ipar saya, Asim, di mana dia putrinya yang pertama hampir keguguran. Sebenarnya sudah keguguran karena sudah dikuret 1. Mama katanya teriak luar biasa di rumah sakit saat itu, tapi Mama berdoa luar biasa. Dan puji Tuhan ternyata hamilnya 2 kembar. Jadi meski sudah diambil 1, masih ada 1 dan sekarang sudah menjadi putri yang sangat cantik. Cicit dari Mama. Jadi bayangkan dia mengurus mulai dari anaknya sampai ke cicit. Jadi she is really a superwoman for us. Benar-benar superwoman untuk kami. Kami bersyukur sekali punya Mama seperti Mama. Mungkin saya mau sampaikan kepada suami saya dulu untuk say something about Mama. Selamat malam semua. Terima kasih pada malam ini sudah bersama-sama mendukung kami dalam malam kembang ya.
Mama adalah superwoman kami. Mama adalah matahari kami. Mama selalu berpandangan ke depan dan selalu sangat pemikiran yang sangat demokrasi dan sangat modern. Ya, saya kira Mama adalah orang yang punya visi bagaimana mengatur hidup anaknya, cucunya. Dan seperti yang dikatakan oleh istri saya, Mama membagi waktunya. Saat anak-anak kami masih kecil, Mama khusus tinggal dengan kami. Begitu merasa Michiko sudah mau kuliah, dia bilang, Michiko, aku mau ke Tomang. Karena kalau kamu udah berangkat kuliah, di rumah sepi, mamamu kerja jadi aku sendirian. Nah, sebenarnya intinya dia mau membagi kasihnya dengan cucu-cucu yang lain yang juga yang tinggal di Tomang, yang akan kuliah di situ juga. Karena Mama adalah yang seperti saya katakan tadi, Mama adalah superwoman, matahari kami, dan sangat menyayangi kami dan orang-orang sekitarnya, dan membagi di dalam kekurangan. Nah, kita dan Mama juga punya satu filosofi dalam berkeluarga, bersaudara harus selalu kompak dan saling mendukung. Saya kira Mama adalah yang saya bilang tadi adalah visinya sangat maju.